Intens investigasi. Jagat dunia sosial media beberapa waktu belakangan ini dihebohkan dengan kabar pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang baru saja menggelar pesta lamarannya Minggu 23 Juni 2024. Ya, di tengah proses lamaran Thorik yang menjadi perbincangan warganet perihal celutukan yang dilontarkan Lenggo Geni Faruk ibunda Gen Halilintar yang protes saat Atta Halilintar tidak memanggil adiknya dengan sebutan Haji. Lantas, seperti apakah Atta Halilintar merespon protes dari ibundanya? Seperti apa pula cerita Atta di balik sebutan Haji Thorik yang menurut sang ibunda dilakukan saat Thorik masih berusia 2 bulan? Dan benarkah pula Atta pun tidak menyimpan rasa kesal kepada ibundanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen protesnya Lenggo Geni Faruk ibunda Gen Halilintar memang terjadi saat Atta Halilintar sebagai kakak tertua memperkenalkan keluarga besarnya di hadapan keluarga besar Alia Mas Said. Ya, berlangsung dengan hikmat dan penuh haru. Atta pun seolah menjadi gerbang pembuka pintu komunikasi yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Warganet pun seolah dibuat kesal dengan pernyataan yang dibuat oleh ibunda Gen Halilintar tersebut karena dirasa tidak tepat disampaikan di momen sakral tersebut. Meski begitu, Atta yang dikunjungi tim Intens Investigasi mengungkapkan jika ia cukup santai menyikapi warganet yang ramai-ramai membicarakan hal tersebut. Atta pun bahkan bercerita bahwa untuk melangsungkan ibadah haji tidak semudah seperti yang dilaluinya kemarin. Sehingga wajar saja jika sang bunda ingin terus membicarakannya, bahkan di momen bersejarah bagi sang anak. Jadi ingat, ini Thorik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas, terus pergi tapi haji. belum dihitung haji, Mi. Belum. Iya, tapi udah Haji Thorik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia, Thorik, Thorik. Itu artinya jalan, bukan Thorik. Jalan, artinya. Iya. Macet soalnya. Jadi lu kalah sama ade lu udah haji duluan. Iya, makanya. Pantesan kayak bapak lu gitu ya. Iya udah. Oh, mungkin bercanda sama saya. Apa-apa lah, namanya ibu-ibu mungkin mau jelasin dulu ceritanya gimana, gitu kan, seneng gitu. Karena dulu kan mama saya belum kayak sekarang haji bisa ada paket bagus ini itu, dulu kan perjuangannya luar biasa ya, dulu belum ada visa-visa kayak sekarang. Jadi dulu kalau nggak salah ada saudara yang kuliah gitu ya di, kalau nggak salah ya di Arab atau di Jogja gitu, bantuin ngurusin visa, terus jalurnya juga lewat dari negara lain gitu, bukan mendarat maksudnya kalau nggak salah ya. Jadi aku lihat perjuangannya mungkin karena senang dulu bawa bayi kan, Thorik tuh tahun 90 dan habis itu mungkin mama saya juga kan buat haji itu perjuangannya bukan hanya dari segi materi tapi dari segi tenaga. Zaman dulu kan haji nggak kayak sekarang ya, ya mungkin bangga lah bisa bawa. Alhamdulillah kan namanya abang ya seneng lah apa aja abang adiknya mau kuliah. Ya, kemungkinan disinggung soal gelar haji tersebut lantaran Atta yang baru saja menunaikan ibadah haji bersama sang istri beberapa waktu kemarin. Dituturkan Atta sangat bertepatan sekali dengan momen kepulangannya dan juga lamaran Thorik. Saat disinggung terkait lamaran Thorik, Atta pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena adik yang dulu sangat ketergantungan dengannya kini sudah akan memiliki hidupnya sendiri bersama sang calon istri Alia Mas Said. Dan seperti inilah pesan Atta untuk Thorik
jelang hari bahagianya yang masih belum mau diinformasikan langsung olehnya kepada awak media. Kita tanya orangnya deh, ada masalah Bang Atta mungkin jangan dari Bang Atta. Alhamdulillah lah, senang aku sebagai abang. Tadinya juga aku nggak tahu gimana, tau pas mau berangkat haji ntar ya tanggal segini, oh senang. Dia pas banget pulang, besoknya langsung lamar. Masya Allah. Harinya kapan sih Bang Atta? Ya jangannya kan kalau mau nikah itu biasanya makin banyak juga anginnya, makin banyak setan-setannya. Karena kayak aku juga dulu mau nikah kan ada aja bukan hanya setan dari luar tapi dari dalam diri sendiri juga gitu ya, pengen inilah itulah, ada yang dipuji lah, harus struggle kompak terus bisa melewati ini semua. Insya Allah memang menikah ini ibadah yang paling susah kan, ibadah seumur hidup, menyatukan dua insan yang akan jadi satu. Sementara itu, sebagai si empunya hajat, Thorik Halilintar memang sempat didapuk untuk bicara langsung di hadapan Alia dan seluruh pihak yang hadir terkait kedatangannya untuk menemui keluarga besar sang kekasih pada hari itu. Dan siapa sangka, meskipun sempat terlihat nervous, namun pada akhirnya Thorik pun dengan lantang mengutarakan niatnya untuk menikahi Alia. Menanggapi lamaran Thorik, Alia pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Dan dengan tegas ia pun menjawab menerima lamaran dari sang kekasih. Saat ini hadir ditemani oleh kedua kerabat. Alia Mas Hakim. Aku tentunya jatuh cinta sekali dengan semuanya dari kamu, keluarga kamu, semuanya. Aku merasa bersyukur dan merasa sangat bahagia tentunya udah bisa kenal keluarga kamu, baik yang bertemu secara langsung maupun kenal dari cerita saja. Tapi Om Haji pasti bisa selalu mendengar sampai sekarang pun aku yakin. Mungkin Om Haji adalah cinta pertama bagi Alia, tapi Thorik pengen jadi cinta terakhirnya buat Alia. Maukah kau menikah denganku? Aku tentunya jatuh cinta sekali dengan semuanya dari kamu, keluarga kamu, semuanya. Aku merasa bersyukur dan merasa sangat bahagia tentunya udah bisa kenal keluarga kamu, baik yang bertemu secara langsung maupun beserta seluruh keluarga yang ada di sini. Insya Allah yang menerima lamaran dari Bang Thorik Halilintar. Yang namanya lamaran itu kan kita menghampiri keluarga perempuan ya. Ya begitulah, namanya juga laki-laki harus ya kalau mikir tuh, jadi kayak kalau misalnya mau start suatu hubungan tuh mikirnya harus ke jenjang pernikahan gitu. Jadi semakin dimatangkan, memang banyak yang dilalui dan banyak visi yang mau dikejar bersama keluarga kecil yang baru kan. Jadi kepikiran aja jadi gitu deh. Dan suasananya juga kebawa suasana juga. Di momennya haru banget. Di situ keluarga aku datang lengkap, keluarga Aal semuanya datang lengkap. Jadi kayak Kecuali Zahwa. Z belum sampai Jakarta. Niatan Thorik untuk menuju jenjang pernikahan memang sudah tidak perlu diragukan lagi.
Beruntung, hal tersebut sejalan dengan niat Alia yang tidak ragu untuk menikah dan bahkan keduanya pun mengaku jika jalan menuju jenjang yang lebih serius nyatanya selalu dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Seperti inilah dukungan dan doa dari keluarga Gen Halilintar yang kebetulan hadir lengkap dalam momen bahagia Thorik dan Alia tersebut. Sejak awal aku pertama kali akhirnya dekat sama dia gitu ya, 2 minggu setelah aku dekat gitu, aku langsung kayak, cause I know that you're the one gitu ya. Jadi kayak kalau aku mau hubungan ini ujungnya itu di pernikahan, bukan pacaran yang nggak jelas, nggak tahu mau kemana gitu. Jadi kayak kalau kita sekarang kita saling mengenal, saling saling mengenal tentunya. Dan kalau kita cocok dan dijodohkan dengan izin Tuhan, kita maunya segera menikah. Alhamdulillah semua tuh kayak dipermudah gitu sama dibukakan jalannya sama Allah ya. Sama Allah itu. Jadi sangat merasa bersyukur pastinya. Karena ya kan pastinya tuh banyak yang nggak tahu tuh Thorik diajak ngobrol tuh, ya maksudnya kita berdua tuh selalu deep talk gitu, dan maksudnya despite everything, apapun masalahnya tuh kita bisa cepat menyelesaikannya, terus bisa diajak berkomunikasi. Dia juga bisa mendorong aku untuk kayak lebih bersin kan, bisa mendorong aku untuk lebih produktif aja sih, in a good way. Aku juga merasakan hal yang sama ketika aku bersama Alia. Aku nggak perlu menjadi diri aku yang lain, aku bisa menjadi diriku sendiri. Bahkan aku bisa rasa banyak banget masalah yang tadinya masalah jadi ringan, terus jalan yang mau kita tuju malah jadi semuanya dipermudah gitu. Menurut aku, insya Allah kalau kita berjodoh emang semuanya diberkahkan. Apalagi dia satu banget. Termasuk dalam hubungan gak sih? Iya, sangat abang. Iya. Aku lebih keserahin ke dia sih, kayak yaudah deh kamu yang Coba. Deg-degan juga. Deg-degan dong. Deg-degan. Tadi ngeliat Thorik tuh pas udah ganti baju kayak, maaf. ternyata beneran. Ya, seperti apa? Umi gimana Umi? Rasanya haru, penuh harap, doa, meritik pada Allah, diharap pertolongan, dilancarkan, dimudahkan, dipenuhi rahmat dan berkah. Ya, gitu. Sempat deg-degan juga abang pas ini. Iya dong. Deg-degan tuh kan takut sama Allah. Deg-degan tuh mesti hidup selalu deg-degan. Jadi penuh rasa takut sama Allah ya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Semangat terus. Menepikan tangis haru Alia Mas Said dan komentar beberapa warganet terkait protesnya Lenggo Geni Faruk dalam proses lamaran Thorik Alia. Lantas, seperti apakah Paman Thorik ketika melihat acara lamaran tersebut? Benarkah ia pun juga dibuat terpukau dengan sosok Alia Mas Said? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, bisa dibilang proses menuju hari H mereka pun cukup singkat. Kabar menyebutkan Thorik dan Alia mulai resmi berpacaran pada September 2023 lalu, di mana saat itu banyak warganet mempertanyakan soal hubungan di antara mereka. Memakan waktu sekitar 8 bulan untuk Thorik menetapkan hatinya kepada Alia dan membuat pesta lamaran yang berlangsung cukup meriah yang berlokasi di Demanor, Andara, Depok, Jawa Barat. Lantas, seperti apakah Paman Thorik ketika melihat acara lamaran tersebut? Benarkah ia pun juga terharu saat Thorik mengungkapkan keinginannya untuk melamar sang kekasih? Alhamdulillah
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan khususnya kepada Ananda Thorik dan Alia. Hari ini tepatnya tadi siang jam 11 gitu, acara lamaran Thorik kepada Alia berlangsung dengan baik, lancar dan hikmah. Syukur bahwa lamaran yang diajukan dari Thorik ya itu diterima dengan rasa haru dan bahagia oleh Alia gitu. Kemudian disambut oleh Alia dengan jawaban yang juga cukup mengharukan, terutama ketika dia mengatakan dengan ridho Allah dan restu orang tuanya dia menerima Thorik sebagai calon bakal suaminya ya, karena itu lamarannya. Jadi lamarannya diterima dengan penuh keharuan gitu. Ya, alhamdulillah, syukur semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, saya melihat ada dari beberapa tamu juga ya, kerabat ya, itu kan dari beberapa kerabat dekat, dan keluarganya Alia saya juga melihat ada yang terharu. Mbak Reza, juga adik-adiknya Atta ya yang perempuan, saya lihat juga Safah, kemudian Sajidah ya, dan beberapa yang perempuan terutama yang terlihat sangat merasa terharu gitu ya. Sementara itu, semenjak dekat dengan Thorik, tidak bisa disangkal jika kepribadian Alia yang baik dan tidak banyak bicara menjadi sebuah nilai plus di matanya. Belum lagi, Thorik pun sering memuji kecantikan wanita yang menggantikan posisi Fuji sebagai mantan kekasihnya terdahulu tersebut. Lantas benarkah selain Thorik, sang paman pun juga dibuat terpukau dengan sosok Alia Masaid? Iya tentu ya, Alia juga anaknya baik, sopan, dan diterima oleh keluarga Gen Halilintar, terutama oleh ayahnya, ayah Thorik, dan ibunya, Ibu Geni, dan seluruh adik kakaknya Thorik terlihat sudah dekat ya, sudah akrab satu sama lainnya. Dan Alia kayaknya cepat juga untuk menyesuaikan diri dengan keluarga yang cukup besar ini ya, keluarga my family, my team itu. Tadi terlihat di bangku itu ya, kan ada bangku keluarga laki-laki, ada bangku keluarga perempuan kan, ada yang cukup lucu, menarik menurut saya, unik. Di keluarganya Alia kan ada Mbak Reza, kemudian ada adiknya almarhum Mas Aji, terus ada fotonya Mas Aji, Mas saya ditaruh di depan situ. Lalu ada ibunya, kalau nggak salah saya ibunya, dan lain-lain ya, ada tante mungkin segala macam. Tapi di bagian depan, yang uniknya di bagian depan, di pihak laki-laki itu, di depan itu Bang Halilintar sama Bu Geni mengapit Thorik. Di belakangnya Atta dan Aurel dengan si kecil 2 orang. Di belakangnya semua anak-anaknya. Anak-anak Bang Halilintar, adik kakak Thorik, udah cukup penuh. Jadi kita di sampingnya, iya, di sampingnya. Orang tua ada di sampingnya. Di sini dari pamannya, tantenya, ya, omnya, ya, di sini. Kenapa? Kesebelasan sudah memenuhi tempat ruangan khusus untuk itu. Lucu sekali. Ya, tapi alhamdulillah semua serasi, tampak mendoakan lah. Kita tentu memberikan dukungan, support kepada anak muda yang serius untuk menikah lebih baik daripada terus menjalin hubungan berpacaran. Di balik bahagianya pertunangan Thorik Halilintar, tentu mengarungi bahtera rumah tangga bukanlah sebuah hal yang mudah.
Salah dalam menyikapi sesuatu bisa membuat semuanya pun runyam. Lantas apa pesan dari psikolog soal kabar perbedaan pendidikan antara Thorik dan Alia? Benarkah jika hal tersebut bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sementara itu, yang kini menuai pro dan kontra adalah background pendidikan Thorik Halilintar dan Alia yang dianggap warganet bak bumi dan langit. Alia Santer dikabarkan berkuliah di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta jurusan psikologi, sedangkan Thorik tidak mengemban pendidikan tinggi. Bahkan dikabarkan tidak mempunyai ijazah SMA dan hanya tercatat mengikuti ujian paket C alias lulus setara SMA. Lantas pesan apa dari psikolog terkait perbedaan pendidikan antara Thorik dan Alia? Benarkah hal tersebut bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga? Konsep kesetaraan ini kalau saya melihatnya ya, bukan soal tentang harus dari latar belakang ekonomi yang serupa gitu ya, maksudnya sama-sama orang mampu gitu, atau latar belakang pendidikan yang sama, harus sama-sama strata 1 atau strata 2 gitu. Bukan hal-hal yang sifatnya material gitu ya, tapi lebih bagaimana di mindset dan perspektif mereka memandang tentang peran baru ini sebagai sesuatu hal yang memang perlu kerjasama di dalamnya. Jadi bukan soal kesetaraan dalam hal yang sifatnya tadi uang, agama ataupun pendidikan, tapi kesetaraan dalam pola pikir dan visi misi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.